Anime diawali dengan diperlihatkan seorang pria gembel yang bernama Denji, yang sedang bangun dari tidurnya, lalu dia pun pergi untuk bekerja, bersama dengan anjingnya yang bernama Pochita. Sepertinya Denji menjadi seorang gembel, bukan tanpa adanya suatu alasan, karena dia memiliki hutang yang sangat banyak, kepada seseorang Yakuza di sana, yaitu 38 juta yen. Sedangkan kerjaan sehari-harinya hanyalah tukang penebang pohon, dan cuma mendapatkan bayaran 60.000 yen. Karena sangat membutuhkan uang, dia nekat untuk menjual ginjal, mata, dan telur kontolnya. Dia pun mengatakan dalam hatinya, harganya berapa ya? Kayaknya tidak sampai 100.000 yen. Hal itu membuatnya menjadi sangat kesal. Oleh karena itu mau tidak mau, Denji harus mencari pekerjaan sampingan lainnya. Pekerjaan yang dilakukannya adalah menjadi seorang pemburu iblis. Semua iblis yang telah dibunuhnya akan dihargai sebesar 300.000 yen. Harga itu merupakan harga yang sangat mahal baginya. Tak disangka ternyata Pochita merupakan seorang iblis juga. Akan tetapi Pochita telah dijinakkan olehnya. Bahkan Pochita bisa dijadikan sebagai senjata untuk melawan beberapa iblis. Alhasil setelah mengalahkan iblis yang telah menjadi targetnya, tiba-tiba muncul kakek-kakek yang ingin membayar pekerjaannya. Namun bayarannya tidak pantas dengan yang telah dibayangkan olehnya. Meskipun satu iblis berharga sangat fantastis, akan tetapi Denji cuma mendapatkan 70.000 yen saja. Kakek itu pun mengatakan kalau dia akan membayar Denji 100.000 yen. Namun setelah dipotong hutangnya Denji, biaya informasi, dan biaya-biaya lainnya. Kakek itu juga mengatakan kalau itulah semua yang didapatkannya. Hal itu membuat Denji menjadi sangat kesal. Karena uang 70.000 yen akan dihabiskan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya itu, uang itu juga tidak cukup untuk dia makan. Lalu Denji pun mengatakan, "Hei Pochita, kok bisa ya saya masih hidup sampai sekarang?" Denji pun menjadi tertawa-tertawa tak bahagia. Ternyata menurut perkataan dari kakek Yakuza tersebut, Denji mewarisi hutang yang sangat banyak dari orang tuanya. Karena dia sangat menuruti para Yakuza, dia pun tidak dibunuh dan dipaksa untuk melawan para iblis. Kakek Yakuza itu mencoba untuk mengerjai Denji, untuk memakan rokok agar bisa mendapatkan uang 100 yen-nya. Karena Denji sangat membutuhkan uang, dia pun menerima permintaannya. Dia mengatakan kalau 100 yen sangatlah berharga karena bisa membeli roti selama 3 hari. Denji juga mengatakan kepada Pochita, kalau orang-orang normal makan roti memakai selai ya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan sambil menyuapkan roti kepada Pochita, kapan ya kita bisa seperti mereka? Denji juga sangat menginginkan seorang pacar sebelum dirinya mati. Akan tetapi dengan keadaannya yang sekarang, dia pasti tidak akan mendapatkan pacar. Lalu Denji teringat di saat pertemuannya dengan Pochita. Ketika itu Denji berada di makam orang tuanya yang telah tewas karena gantung diri, sehingga dia pun meninggalkan hutang yang sangat banyak. Kakek Yakuza pun mengancamnya untuk membayar semua utang ayahnya tersebut. Kakek itu pun mengatakan, jika dia tidak membayarnya nanti malam, maka mereka akan memotong tubuh dan menjual organnya. Mengetahui hal itu Denji hanya bisa mempasrahkan dirinya. Lalu tiba-tiba Denji pun melihat Pochita. Pochita berbentuk seperti iblis anjing, dengan gergaji bermesin di kepalanya. Dia pun menjadi sangat pasrah, jika saja Denji dibunuh oleh iblis tersebut. Karena bagaimanapun caranya, dia tidak bisa melunasi hutang ayahnya secepatnya. Akan tetapi Denji melihat, kalau Pochita terluka di bagian perutnya. Sehingga dia pun meminta Pochita, untuk menggigit dan meminum darahnya. Dia juga pernah mendengar, kalau seorang meminum darah, maka iblis itu akan langsung sembuh. Denji pun mengatakan, jikalau Pochita tidak mau tewas, maka dia harus segera menggigitnya. Mendengar hal itu Pochita pun menurutinya, dan langsung menggigit tangannya. Akan tetapi ternyata dia tidak memberikan darahnya secara gratis. Sebagai gantinya dia pun meminta Pochita, untuk membantunya agar bisa bertahan hidup. Denji pun mengatakan, kalau dia tidak mau tewas, sehingga dia pun meminta kepada Pochita untuk membantunya. Pada akhirnya Denji pun meminta kepada para Yakuza, untuk menjadikannya sebagai pemburu iblis agar bisa melunasi hutangnya. Lalu secara tiba-tiba Denji yang sedang termenung, dia pun menjadi muntah darah.
Bisa dipastikan kalau dia sedang menderita penyakit dari orang tuanya, karena dia mengetahui kalau ibunya mati dengan cara yang sama. Ibunya juga selalu muntah darah, disebabkan oleh penyakit tersebut. Secara bersamaan Denji juga diberitahu oleh Yakuza, kalau ada seorang iblis yang harus dibunuh. Yakuza itu pun mengantarkannya ke gedung tua bekas pabrik yang telah terbengkalai, akan tetapi di saat masuk ke dalam, dia tidak melihat adanya penampakan iblisnya. Denji pun mengatakan, kalau di sana tidak ada apapun. Dia juga meyakini, kalau iblis itu telah pergi dari sana. Namun Yakuza itu tidak menjawab perkataannya. Karena dia membawa Denji ke sana, disebabkan untuk menjebaknya saja. Dia tidak dibutuhkan lagi oleh Yakuza itu. Yakuza pun mengatakan, bahwa dia tidak tahan dengan bau Denji yang seperti anjing. Secara tiba-tiba, seseorang menusuk Pochita bersama Denji dari belakangnya. Hal itu membuatnya menjadi sangat terkejut. Tak disangka ternyata para Yakuza itu telah bersekutu dengan kelompok iblis. Mereka ingin memiliki kekuatan yang sama, seperti yang dimiliki oleh Denji. Akan tetapi para Yakuza itu dikhianati oleh iblis itu, sehingga mereka pun langsung menguasai tubuhnya. Iblis itu juga mengatakan, bahwa para Yakuza sangatlah bodoh. Dia hanya ingin menawarkan kekuatan iblisnya, akan tetapi mereka ingin mendapatkannya. Denji pun melihat kalau para Yakuza telah berubah seperti mayat hidup. Ternyata itu merupakan kekuatan dari seorang iblis zombie. Dia bisa merubah manusia menjadi seorang zombie. Tidak hanya itu, iblis itu juga membenci para pemburu iblis, sehingga dia pun meminta kepada para Yakuza untuk mencincang tubuhnya. Denji yang sangat ketakutan mencoba untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi karena lukanya sangatlah fatal, dia pun ditangkap oleh para Yakuza dan dipotong menjadi beberapa bagian. Denji mengatakan dalam hatinya, kenapa jalan hidupnya seperti ini? Dia sangat ingin menjalani kehidupan dengan normal. Beberapa waktu kemudian, potongan tubuh Denji dan Pochita telah berserakan di tong sampah. Namun tiba-tiba darah Denji mengalir ke mulutnya. Sehingga Pochita pun telah sadar kembali. Pochita pun teringat dengan perkataan yang telah diucapkan oleh Denji. Di saat itu mereka sedang istirahat, karena mereka telah selesai menebang pohonnya. Denji juga menyuapi Pochita dengan roti tawarnya. Dia mengatakan kepada Pochita, kalau dia tidak takut dengan kematiannya. Jikalau dia mati maka dia akan pasrah saja. Akan tetapi Denji sangat tidak ingin meninggalkan Pochita sendirian. Karena Pochita bisa saja mati kelaparan atau dibunuh oleh pemburu iblis lainnya. Denji pun meminta kepada Pochita, jika suatu saat nanti dia akan tewas, Denji memintanya untuk mengambil alih tubuhnya dan menjalani hidupnya sendiri. Karena dia mengetahui bahwa iblis bisa mengambil alih tubuh orang yang telah mati. Karena itulah Denji ingin Pochita hidup dan mati dengan cara yang normal. Lalu Pochita pun memasang tubuh Denji yang telah terpotong-potong itu. Namun dia tidak mengambil alih tubuhnya, melainkan Pochita ingin memberikan jantungnya kepada Denji. Pochita pun mengatakan bahwa dia ingin Denji melanjutkan hidupnya dan meraih semua mimpi-mimpinya. Pochita juga mengatakan kalau dia akan melihat Denji dari kejauhan. Lalu Denji pun berhasil hidup kembali dengan tubuhnya yang kembali seperti sebelumnya. Bahkan semua lukanya telah sembuh dan telah hilang. Dia pun melihat kalau ada ekor Pochita di dadanya. Sedangkan iblis zombie yang melihatnya, dia pun meminta kepada para Yakuza untuk menyerang Denji dan memakannya. Dia juga meminta untuk memakan semua tubuhnya, agar Denji tidak bisa dihidupkan lagi. Namun Denji menyadari bahwa dia memiliki kekuatan dari Pochita. Dia pun berjanji bahwa dia tidak menyia-nyiakan hidup yang telah diberikan Pochita kepadanya. Secara langsung Denji menarik ekor Pochita yang ada di dadanya. Ternyata itu merupakan tali untuk menghidupi gergaji mesinnya. Sehingga tubuh Denji berubah menjadi seorang iblis, dengan 3 gergaji bermesin di tubuhnya. Hal itu membuat iblis zombie menanyakan siapa dirinya. Dia juga menanyakan, apakah iblis anjing telah mengambil alih tubuhnya. Sehingga iblis zombie pun menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seorang iblis. Seharusnya dia adalah temannya. Namun Denji tidak menjawabnya dan langsung menyerang iblis zombie itu.
Iblis zombie yang sedang ketakutan mencoba untuk menghindari Denji dengan melempar anak buahnya. Akan tetapi Denji langsung memotong mereka. Pada akhirnya Denji pun berhasil membelah tubuh dan membunuhnya. Setelah itu Denji pun melihat para Yakuza yang sepenuhnya telah berubah menjadi mayat hidup. Karena itulah dia memutuskan untuk membunuh mereka semua. Dengan sangat marah dia pun mengatakan, kalian menyewaku sebagai pemburu iblis. Akan tetapi tugas terakhirnya membantai mereka semua. Dia juga mengatakan, setelah mereka semua mati maka semua hutangnya akan lunas. Hal itu membuat Denji menjadi sangat senang, karena bisa membunuh para Yakuza tersebut. Beberapa waktu kemudian, terlihat kalau ada 3 orang berbaju hitam memasuki bangunan itu. Bisa dipastikan kalau mereka adalah pemburu iblis yang ingin membasmi iblis yang ada di sana. Akan tetapi mereka cuma melihat para mayat hidup yang telah dibunuh oleh Denji. Salah satu dari mereka pun menyadari bahwa dia bukanlah iblis atau seorang manusia. Dia juga mengatakan kepada Denji kalau baunya sangatlah aneh. Dia juga menanyakan apakah Denji yang telah membantai mereka semua. Akan tetapi Denji tidak menjawabnya dan dia meminta kepadanya untuk dipeluk. Tanpa basa-basi dia pun langsung memeluknya. Secara mengejutkan, tubuh Denji pun berubah menjadi seorang manusia kembali. Wanita itu mengatakan kalau mereka adalah pemburu iblis dari keamanan umum. Dia memberikan 2 pilihan kepadanya. Apakah Denji ingin dibunuh seperti iblis biasa, atau Denji ingin menjadi peliharaannya sebagai seorang manusia. Dia juga mengatakan, jika dia ingin menjadi petnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang layak. Dia juga akan memberikan salad, roti selai, kopi, dan juga makanan pencuci mulut lainnya. Mendengar tawaran dari wanita itu, Denji pun menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah mendengar atau merasakan makanan yang telah disebutkan oleh wanita tersebut. Denji pun mengatakan kalau itu sangatlah luar biasa. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat kagum. Setelah itu diperlihatkan dengan Denji dan gadis pemburu iblis yang bernama Makima sedang dalam perjalanan untuk menuju ke markasnya. Makima mengatakan bahwa sekarang Denji berada di bawah pengawasannya dan dia juga meminta kepada Denji untuk menuruti semua perintahnya. Dia juga menegaskan kalau dia harus menjawab panggilannya dengan iya atau dengan suara anjingnya. Karena dia tidak membutuhkan peliharaan yang mengatakan tidak kepadanya. Mendengar hal itu Denji pun menyadari bahwa Makima merupakan seorang gadis yang menakutkan. Padahal sebelumnya Denji sempat tertarik terhadap Makima disebabkan wajahnya yang sangat cantik dan sikapnya yang sangat lembut kepadanya. Bahkan dia tidak menyangka jika dia akan diperlakukan layaknya seperti anjing pada umumnya. Lalu secara tiba-tiba perut Denji pun berbunyi dengan kerasnya. Sepertinya dia sedang mengalami kelaparan. Sehingga Makima pun mengajak Denji untuk mampir membeli makanan terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mentraktir Denji sepuasnya. Tidak hanya itu, dia juga memberikan pakaian kepada Denji supaya dirinya tidak telanjang seperti orang gila. Mendapat perlakuan seperti itu dari seorang gadis membuat dirinya menjadi sangat kebaperan. Dia juga mengakui jika Makima itu sangatlah cantik. Lalu mereka pun mampir ke kedai ramen dan kedai udon. Setelah memesan makanannya, tiba-tiba Denji langsung menjadi sangat lemas. Sepertinya dia telah kehabisan banyak sekali darah disebabkan oleh pertarungan yang terjadi sebelumnya. Dia juga meminta maaf kepada Makima karena gergajinya juga memotong tubuhnya. Makima pun menjadi sangat penasaran kenapa Denji bisa berubah menjadi manusia setengah iblis seperti itu. Sehingga Denji pun menceritakan tentang Pochita, yang merupakan anjing iblis gergaji mesin, telah berteman dengannya dari kecil. Dia juga mengorbankan jantungnya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Makima pun langsung mempercayai semua yang dikatakan oleh Denji. Karena dia sangat percaya diri dengan penciumannya. Jika dia telah mencium sesuatu, maka dia bisa mengetahui jika Pochita masih hidup di dalam dirinya. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi sangat terkejut. Akan tetapi secara tiba-tiba Denji kembali pingsan. Di saat dirinya telah sadar, Denji pun menjadi sangat panik dan mencari makanan yang telah dipesan olehnya. Karena dia sangat ingin mencicipi udon,
Untuk pertama kali dalam hidupnya, Makima pun menanyakan, apakah Denji masih kuat untuk memakan udon itu sendirian atau tidak. Mendengar perkataan dari Makima, Denji pun langsung memanfaatkan situasi tersebut. Denji berpura-pura tidak kuat memakan sendiri, agar dia bisa disuapin oleh Makima. Sehingga Makima pun memintanya untuk membuka mulutnya. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat senang. Kemudian Denji pun dengan sangat percaya diri, langsung menanyakan tipe pria yang disukai olehnya. Tanpa basa-basi Makima pun menjawabnya, jika dia menyukai lelaki seperti Denji. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Makima akan menjawab seperti itu. Alhasil sesampainya di kota, Denji cuma bisa bingung saja. Karena dia sangat kebaperan dengan sikap Makima, yang sangat dingin namun dia juga perhatian. Hal itu membuat dirinya langsung menyukainya. Namun sepertinya Makima tidak mendengar perkataan dari Denji, karena mereka telah sampai di markas Devil Hunter bercabang di Tokyo. Makima pun memberitahu jika bagian keamanan pabrik seperti mereka, memiliki banyak sekali keuntungannya. Karena mereka selalu mendapatkan jatah uang beserta liburan. Akan tetapi Denji sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Dia cuma memikirkan cara untuk bisa lebih dekat bersamanya. Jika mereka terus bekerja bersama, maka Denji pasti akan lebih dekat dengannya. Namun di saat telah sampai di kantornya Makima, Denji malah dipasangkan dengan salah satu bawahan Makima yang bernama Aki. Dia telah bekerja di sana selama 3 tahun lamanya. Karena itulah Denji bisa memanggilnya sebagai senior. Mengetahui hal itu membuat Denji langsung menolaknya. Disebabkan dia hanya ingin bekerja bersama Makima. Namun Makima meyakinkan Denji, jikalau dia bisa bekerja dengan sangat baik, maka cepat atau lambat Denji pasti akan bekerja bersamanya. Pada akhirnya Denji pun pasrah, dan langsung mengikuti Aki untuk berpatroli. Di saat perjalanannya Denji sempat menanyakan kepada Aki, apakah Makima telah memiliki pacar atau tidak. Mendengar hal itu membuat Aki menjadi sangat marah, dan langsung menghajarnya di tempat yang sangat sepi. Sepertinya dia tidak menyukai sifat dari Denji, yang menganggap jika pekerjaan sebagai Devil Hunter itu cuma untuk bermain-main saja. Karena teman-temannya yang bekerja di sana, banyak yang mati secara sia-sia. Sedangkan Denji menerima pekerjaan itu, hanya ingin menjalin hubungan dengan Makima saja. Mendengar hal itu Denji pun menjawabnya dengan santai, jikalau dia memang menerima pekerjaan, agar dia bisa menjalin hubungan dengan Makima. Aki pun meminta kepada Denji untuk segera pergi dari hadapannya. Dia juga akan mengatakan kepada Makima jika Denji telah melarikan diri, karena dia sangat ketakutan melihat seekor iblis. Namun di saat Aki sedang lengah, Denji langsung menendang bijinya dengan sangat keras. Denji pun memukulnya berkali-kali, tepat di biji yang ada di terongnya. Denji pun mengatakan jika dia tidak akan meninggalkan pekerjaan Devil Hunter itu, karena berkat pekerjaan itu dia bisa memakan makanan enak, dan bisa mendekati gadis cantik seperti Makima. Dia juga tidak mempedulikan jika dia akan mati nantinya. Karena dengan sangat yakin, Denji akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Aki yang tidak menerima hal itu, langsung berdiri untuk kembali menghajar Denji. Namun berkali-kali Denji berhasil menendang biji di terongnya. Oleh karena itu dia pun menjadi tidak sadarkan dirinya. Pada akhirnya mereka pun kembali ke kantor, dengan tubuh yang menjadi sangat babak belur. Akan tetapi Makima tidak mempedulikan, jika mereka telah bertengkar sebelumnya. Dan dia tetap mempasangkan Denji satu tim dengan Aki. Makima pun memberitahu jika Denji memiliki kekuatan untuk berubah menjadi seorang iblis. Karena itulah dia harus mendapatkan perlakuan khusus. Oleh sebab itu Makima pun menugaskan Aki untuk terus mengawasi Denji dimanapun dia berada. Namun jika Denji berusaha untuk mengundurkan diri atau dia tidak mematuhi perkataan dari mereka, maka Denji akan langsung dibunuh dan dianggap layaknya seperti iblis biasa. Bisa dipastikan jika Denji telah terikat kontak sampai mati dengan Makima dan Devil Hunter. Mau tidak mau Aki harus menuruti perintah dari Makima dan membawa Denji menuju ke rumahnya agar bisa tinggal bersamanya. Akan tetapi di saat perjalanannya, Denji langsung berpikiran mesum tentang Makima.
Dia juga sangat ingin memeluk Makima lagi. Hal itu membuat Aki menjadi sangat terkejut. Dia sangat tidak menyangka jika lelaki seperti Denji pernah dipeluk dengan sangat erat oleh gadis cantik seperti Makima. Kemudian Denji pun tinggal bersama Aki di apartemennya. Keesokan harinya Aki bersama Denji mendapatkan panggilan untuk segera memusnahkan seorang Vien. Vien merupakan sebuah mayat manusia yang telah diambil alih sepenuhnya oleh seorang iblis. Sehingga kepribadian beserta sifatnya telah sangat berbahaya seperti seorang iblis. Ciri-ciri dari Vien adalah mereka mempunyai kepala yang sangat mencolok. Setelah menemukan Vien tersebut, Aki pun langsung meminta kepada Denji untuk segera membunuhnya. Dia juga memerintahkan Denji untuk langsung berubah menjadi seorang iblis. Karena Aki sangat menjadi penasaran dengan kekuatan yang telah dimiliki oleh Denji. Namun Denji tidak menuruti perintah dari Aki dan malah membunuh Vien itu dengan menggunakan kapak biasa. Denji pun memberikan sebuah alasan, jika dia berubah menjadi seorang iblis maka Vien itu akan terbunuh dengan sangat brutal dan terpotong-potong menjadi daging bakso giling. Tidak hanya itu, Denji juga ingin membunuh Vien itu tanpa adanya rasa yang sangat menyakitkan. Mendengar hal itu membuat Aki langsung menjadi sangat emosi. Karena dia tidak menginginkan Denji untuk merasakan kasihan terhadap Vien. Dia juga mengatakan lagi jika sudah banyak rekan-rekannya yang mati, karena semua itu akibat ulah dari Vien beserta iblis. Bahkan semua keluarga dari Aki telah dibunuh oleh para iblis dan Vien langsung tepat di depan mukanya. Dia juga ingin jika para iblis dan Vien itu mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, dia juga sangat serius dengan pekerjaan itu. Tidak seperti Denji yang masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Aki pun menanyakan apakah Denji berniat untuk berteman dengan para iblis dan Vien. Denji pun menjawabnya kalau dia tidak mempermasalahkan jika dirinya berteman dengan para iblis dan Vien, karena bagaimanapun sebabnya dia tidak mempunyai seorang teman satupun. Aki yang telah malas berdebat dengan Denji, langsung pergi meninggalkannya sendirian. Setelah Aki meninggalkan kamar tersebut, Denji pun langsung mengambil majalah dewasa yang telah berserakan di sana. Ternyata alasan sebenarnya Denji tidak berubah menjadi iblis, karena hanya disebabkan oleh semua majalah tersebut. Karena dia tidak ingin semua majalah itu kotor, hanya karena terkena darah akibat pertarungannya. Setelah mengambil salah satu majalah itu, Denji pun melihat kalau para Devil Hunter sedang berada di sana. Denji pun menyadari jika mereka telah mempunyai tujuan masing-masing. Contohnya Aki yang sangat ingin membalaskan dendam akibat dari kematian semua keluarga dan rekan-rekannya. Akan tetapi Denji masih menjadi sangat bingung dengan tujuannya yang sebenarnya. Jika tujuannya untuk memakan makanan yang enak, dia telah mendapatkan sejak pertemuannya dengan Makima. Karena itulah dia ingin mempunyai tujuan yang lebih bagus. Pada akhirnya setelah memikirkan semua itu dengan sangat serius, Denji pun mendapatkan tujuan yang barunya. Yaitu agar dia bisa meremas semangka dari para gadis. Walaupun terdengar sangatlah absurd, namun ternyata keinginan untuk meremas semangka itu telah tumbuh sejak kecilnya. Akan tetapi karena dia hanyalah seorang lelaki gelandangan, alhasil mimpi itu telah menjadi angan-angannya saja. Bahkan di saat sedang menghadap kepada Makima, Denji pun berfokus kepada semangka yang ada di depannya. Lalu Makima pun ingin memperkenalkan Denji kepada seorang partner terbarunya. Makima ingin agar Denji bergabung dengan orang tersebut, supaya bisa melakukan semua patroli hariannya. Secara kebetulan orang itu merupakan seorang Vien. Gadis itu langsung meminta kepada mereka semua untuk bersujud tunduk lesuh di hadapannya. Gadis itu bernama Power, yang merupakan seorang Vien yang akan menjadi partnernya Denji nantinya. Denji pun sangat tidak menyangka jika seorang Vien juga bisa menjadi Devil Hunter juga. Hal itu membuat dirinya langsung berprotes kepada Makima. Namun di saat melihat semangka Power yang lumayan sedang, Denji pun langsung berdiam diri dan tidak lagi berprotes. Denji pun menjadi sangat pasrah jika Power akan sekelompok dengannya.
Dia juga menjadi sangat senang karena dia bisa berkenalan dengan Power. Setelah itu Makima pun memberitahu kalau divisi mereka merupakan sebuah divisi eksperimen. Karena itulah jika hasil pekerjaan mereka tidaklah bagus, maka kelompok itu akan langsung dilenyapkan. Sehingga nasib mereka akan menjadi sangat buruk nantinya. Terutama untuk Denji beserta dengan Power, yang merupakan seorang iblis dan Vien. Pada akhirnya tugas patroli Denji bersama Power pun dimulainya. Dan disebabkan tanduk Power itu menjadi sangatlah mencolok, mereka pun harus menghindari jalanan umum yang ada banyak orang. Sehingga Denji bersama Power pun harus melewati semua atap gedung. Ternyata Power memiliki kepribadian yang sangat agresif, sangat haus akan darah seseorang. Akan tetapi Denji sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut, karena Power terlihat sangatlah bohai. Dia pun memikirkan sebuah cara, agar dirinya bisa meremas semangka darinya. Lalu beberapa waktu kemudian, mereka berdua pun sama sekali tidak menemukan keberadaan dari para iblis. Power pun mengatakan jika kemungkinan para iblis dan Vien itu takut terhadap bau darinya. Karena di saat menjadi seorang iblis dulunya, Power itu menjadi sangatlah kuat dan juga sangat ditakuti. Oleh karena itu para iblis keroco akan langsung melarikan diri, kalau mereka telah mencium bau darinya. Mendengar hal itu Denji pun langsung menyadari jika sepertinya itu semua adalah perbuatan dari Aki. Karena Aki yang telah merekomendasikan Power untuk menjadi sekelompok dengannya. Tidak hanya itu Aki juga mengetahui tentang semua kelebihan dari Power. Hal itu membuat Denji menjadi sangat marah. Karena Aki tidak ingin dirinya beraksi dengan cara bagus, sehingga dia pun ingin membuat Denji agar dipecat dari pekerjaannya. Akan tetapi secara tiba-tiba, Power mencium sebuah bau darah yang ada di dekatnya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Power pun langsung bergegas menuju ke arah bau darah tersebut. Ternyata bau darah itu bersumber dari iblis yang ada di samping orang yang sedang menelepon. Power pun langsung terjun dari atap gedung, sambil mengeluarkan palu sangat besar yang terbuat dari darahnya. Dalam beberapa detik iblis itu langsung dihancurkan oleh Power dengan sekali pukulan dari palunya. Power pun mengatakan kepada Denji kalau dia berhasil membunuhnya dengan sangat brutal. Dia juga menjadi tertawa sangat bahagia di sana. Denji yang masih berada di atap gedung hanya bisa menatap Power dengan wajah yang sangat bingung. Setelah itu diperlihatkan dengan Makima yang sedang mendatangi TKP, tempat Power menghajar iblis di pinggir jalan sebelumnya. Dia menjadi sangat kesal dengan perbuatan dari Power yang semena-mena. Menurut perkataan dari Makima, Power memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun dia tidak bisa untuk mengendalikan emosinya, dan harus belajar untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Bahkan Makima juga memikirkan jika Power belum siap untuk menjadi seorang pemburu iblis. Mendengar hal itu membuat Power menjadi panik. Sehingga dia pun langsung menyalahkan Denji dan memfitnah dirinya. Power pun mengatakan kalau Denji yang telah menyuruhnya untuk membunuh iblis sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi tidak terima dengan alasan yang seperti itu. Tidak hanya itu mereka juga beradu argumen di depan Makima. Akan tetapi Makima hanya terdiam dan memerhatikan mereka berdua. Setelah meminta mereka untuk berdiam diri, Makima pun mengatakan jika dia ingin mereka berdua agar bekerja sama dengan baik. Dan kalau mereka sampai gagal sekali lagi, maka mereka akan langsung dibunuh oleh para kesatuan pemburu iblis. Mau tidak mau Power pun harus menuruti perkataan dari Makima. Dia takut untuk dikeluarkan dari pekerjaannya, karena jika tidak maka hidupnya akan berakhir karena hal tersebut. Lalu Denji bersama dengan Power pun mulai melakukan perdamaian. Sambil meminum air botol, Denji pun mengatakan kepadanya jika kehidupannya yang seperti sekarang ini sebelumnya hanya menjadi impiannya saja. Karena itulah dia tidak mau kehilangan semua itu. Namun sepertinya Power tidak mempedulikan perkataan dari Denji, dan dia malah mengelus kucing liar yang tiba-tiba menghampirinya. Power pun memberitahu alasan kenapa jika dia sangat membenci para iblis. Karena sebelumnya Power memiliki seekor kucing peliharaan yang bernamanya Ako. Kucingnya Ako itu telah disandera oleh para iblis.
Namun sebelum Power berhasil menyelamatkannya Ako, dia malah ditangkap oleh Makima terlebih dahulu sehingga dia pun menjadi seorang pemburu iblis. Akan tetapi Power tetap mempercayai jika Ako masih hidup, dan dia sangat berharap untuk bisa menyelamatkan dirinya. Melihat alasan dari Power membuat Denji menjadi tertawa sangat keras. Karena hanya untuk menyelamatkan seekor kucing dia harus menjadi seorang pemburu iblis. Denji juga mengatakan jika alasannya sangatlah konyol. Denji pun menegaskan jika Power harus memiliki alasan yang kuat, sepertinya impiannya yang ingin meremas semangka para gadis. Akan tetapi sikap Denji langsung menjadi berubah, di saat mendengar jika Power akan melakukan apapun asalkan Denji membantu dia untuk mendapatkannya Ako kembali. Bahkan Power juga menawarkan semangkanya agar bisa diremas-remas oleh Denji. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi sangat bersemangat. Bahkan secara tiba-tiba dia pun mengaku jika dirinya sangat mencintai hewan kucing. Dia juga menjadi sangat marah kepada para iblis, karena telah menculik kucing dari Power yang sangat lucu tersebut. Karena itulah dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Sehingga dia pun mengatakan jika dia akan membunuh iblis itu. Bisa dipastikan kalau Denji benar-benar mencintai buah semangka. Keesokan harinya Denji langsung meminta izin kepada staf kantor untuk membawa Power agar bisa keluar dari sana. Karena Power tidak bisa sembarangan untuk meninggalkan kantornya. Sebab seorang Vien seperti dirinya, pergerakannya harus selalu diawasi. Lalu di saat perjalanannya Power pun mengatakan jika dia mengetahui tempat persembunyian dari para iblis yang telah menculik kucing darinya. Namun dia menjadi sangat takut jika harus datang ke sana sendirian. Karena iblis itu pasti akan menggunakannya Ako sebagai sandarannya, sehingga membuat Power menjadi tidak bisa berbuat apapun. Akan tetapi sepertinya Denji tidak mempedulikan hal itu. Karena dia hanya memikirkan tentang semangka dari Power saja. Pada akhirnya Denji pun menceritakan jika dia juga mempunyai anjing yang bernama Pochita. Dia juga mengatakan jika Pochita sangatlah keren, namun sayangnya dia tidak bisa memelihara Pochita lagi. Namun dia masih tetap bisa hidup di dalam dirinya. Lalu Power pun mengatakan kalau Denji merupakan orang yang sangat bodoh, karena dia merasa jika manusia itu menjadi sangat bodoh, karena mereka memikirkan jika seseorang yang telah mati masih bisa hidup di dalam dirinya. Sebab Power menganggap kalau orang yang telah mati itu sudah tidak ada lagi. Denji yang tidak mau untuk berdebat dengan Power pun pada akhirnya dia mengalah. Karena dia hanya memikirkan tentang semangka sedang dari Power saja. Di sisi lain terlihat jika Makima bersama dengan Aki baru saja selesai melakukan rapat bersama dengan petinggi dari pemburu iblis. Di kesempatan itu Aki pun mengatakan jika Denji itu merupakan orang yang sangat menjijikkan. Sehingga dia menganggap kalau Denji tidak pantas untuk menjadi seorang pemburu iblis. Aki pun menjadi sangat heran alasan kenapa Makima memiliki harapan yang besar terhadap Denji. Makima pun menjawabnya kalau kemampuan dari Denji yang bisa berubah menjadi iblis Chainsaw sangatlah menarik. Akan tetapi menurut Aki jika menarik saja tidaklah cukup untuk dijadikan sebuah alasan. Apalagi dengan sikap dari Denji yang sama sekali tidak mencerminkan seperti seorang pemburu iblis. Karena menurut pemikirannya Denji hanya akan mempermalukan organisasi mereka saja. Tidak lama kemudian terlihat jika Denji bersama dengan Power yang sudah sampai di tempat iblis yang menculik kucing dari Power. Tempatnya ada di rumah terpencil di pinggiran pantai. Dia meyakini jika iblis bersama dengannya Ako berada di sana. Sambil berjalan ke rumah itu Denji pun mengatakan jika dia tidak perlu menjadi iblis Chainsaw untuk membunuh iblis tersebut. Karena jikalau menjadi iblis Chainsaw dia akan kehilangan banyak darahnya. Dan hal itu sangatlah tidak mengenakan. Power yang belum mengetahui kekuatan dari Denji, hanya mengira jika Denji cuma bercanda saja. Lalu di saat mereka mendekati rumah tersebut, Denji pun menjadi sangat heran kenapa Power juga mengikutinya sampai sedekat itu. Padahal dia sebelumnya mengatakan jika iblis itu mengetahui kehadiran dari Power, maka dia akan menggunakannya Ako untuk menjadi sandarannya. Ternyata semua itu hanya akal-akalan dari Power saja agar dia bisa menjebak Denji.
Power langsung mengeluarkan palunya untuk memukul kepala dari Denji sampai dia menjadi pingsan, dan membawa tubuh Denji untuk memasukkan ke rumah kosong tersebut. Ternyata syarat dari Power untuk bisa mendapatkan kucingnya adalah, dia harus membawa seorang manusia untuk iblis kelelawar yang ada di sana. Iblis kelelawar itu sedang mengalami luka, dan tangannya telah dipotong sebelah. Karena itulah dia membutuhkan darah manusia, untuk bisa menyembuhkan semua lukanya itu. Tanpa basa-basi iblis itu langsung menerkam Denji dan langsung meminum semua darah yang telah keluar dari mulutnya. Sehingga dalam beberapa saat tangannya yang telah terpotong itu langsung menjadi tumbuh kembali. Iblis itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan berencana untuk memakan manusia lebih banyak lagi. Karena dia telah lama tidak memakan satupun manusia. Sehingga dia pun memutuskan untuk mencari santapan yang lainnya. Dia juga mengatakan kalau darah dari Denji rasanya sangat menjijikkan. Denji yang mengetahui jika dirinya telah dikhianati oleh Power pun langsung menjadi sangat emosi. Tidak hanya itu, Power juga mengejek dirinya, karena Denji mempercayai perkataan dari seorang Vien seperti dirinya. Dia pun menganggap jika manusia benar-benar sangatlah bodoh. Setelah itu Power pun langsung menagih janjinya kepada iblis kelelawar tersebut. Karena dia telah membawa manusia untuk iblis itu, Power pun meminta kepada iblis itu untuk mengembalikannya Ako kepadanya. Akan tetapi bukannya langsung dikembalikan kepadanya, Nyako yang sedang dikurung oleh iblis itu malah langsung dimakan secara begitu saja. Melihat hal itu membuat Power menjadi terkena mental. Karena sebenarnya Nyako merupakan satu-satunya makhluk hidup yang tidak pernah takut terhadap dirinya. Nyako juga selalu ada untuk menemani Power. Karena itulah di saat Nyako telah dimakan oleh iblis itu, membuat jiwanya menjadi benar-benar sudah hancur. Pada akhirnya Power merasakan apa yang telah dikatakan oleh Denji sebelumnya. Dia pun juga telah merasakan bagaimana rasanya jika ditinggal mati oleh hewan kesayangannya. Sehingga dia pun mengetahui tentang perasaan dari Denji. Dia juga mengatakan kalau rasanya sangatlah tidak enak. Sehingga dia pun menjadi sangat pasrah di saat dia dimakan oleh iblis kelelawar tersebut. Setelah memakannya Ako bersama dengan Power, iblis itu langsung terbang menuju ke arah kota untuk mencari santapan lainnya. Dia berencana untuk memakan para gadis perawan, para ibu yang sedang hamil, dan para manusia yang disukai olehnya. Akan tetapi tiba-tiba saja iblis itu menyadari jika Denji sedang menggigit kakinya sambil meminum darah darinya. Dia menjadi sangat marah karena iblis itu telah memakan semangka kesayangannya. Setelah meminum darah dari iblis itu, lukanya menjadi pulih kembali. Dia juga merasa iba kepada Power yang baru saja kehilangan kucing peliharaannya. Karena di saat masih kecil Denji pernah menjadi kebingungan saat mencari Pochita, yang mengira jika dia sedang menghilang darinya. Sambil berubah menjadi iblis Chainsaw, Denji pun berjanji untuk membalaskan dendam dari Power. Tanpa basa-basi Denji pun langsung memotong lengan dari iblis tersebut. Sehingga pertarungan dari mereka tidak bisa dihindarkan lagi. Akan tetapi karena sedang berada di tengah kota, dia menjadi tidak leluasa untuk bisa bertarung. Dia juga harus memperhatikan sekitar untuk bisa menyelamatkan para penduduk yang berada di sana. Iblis kelelawar yang telah menyadari hal itu langsung memanfaatkan keuntungan itu, sehingga dia pun menggunakan para penduduk untuk melawan Denji. Sehingga dia pun melemparkan mobil ke arahnya. Akan tetapi ternyata Denji bisa menahan mobil itu, bahkan melemparkan balik ke arah iblis itu. Iblis kelelawar yang menjadi sangat kesal langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuat kehancuran yang sangat mengerikan. Akan tetapi ternyata serangan terkuat darinya juga tidak bisa membuat Denji menjadi terluka. Bahkan Denji malah semakin semangat untuk melawannya. Dia mengatakan kepadanya jika dia sebelumnya telah berusaha sabar sebisanya. Namun kali ini dia benar-benar membuat Denji menjadi sangat marah. Iblis kelelawar itu pun mulai menjadi ketakutan sehingga dia pun menyerang Denji secara membabi buta. Akan tetapi sayangnya Denji menjadi lebih hebat darinya dan memotong tubuh iblis itu dengan brutal. Pada akhirnya Denji berhasil memenangkan pertarungan tersebut,
Setelah itu diperlihatkan dengan ingatan masa lalu dari Power, di saat dirinya masih bersama dengan Nyako. Power merasakan kehangatan dan kenyamanan di saat dia sedang memeluknya. Ternyata dia bersama Nyako telah berhasil diselamatkan oleh Denji dari dalam tubuh dari iblis kelelawar sebelumnya. Mengetahui hal itu membuat Power menjadi sangat heran, alasan kenapa Denji sangat bersikeras untuk menyelamatkan mereka berdua. Padahal Power telah membohongi Denji dengan menjadikannya sebagai tumbal proyek. Akan tetapi Denji hanya menjawab perkataan dari Power dengan gerakan jika dia ingin meremas semangka darinya. Mendengar hal itu membuat Power hanya bisa menghirup udara dengan alasan yang sangat buruk dari Denji. Power pun mengatakan jika dia boleh meremas semangka darinya karena dia telah berhasil menyelamatkan Nyako bersama dengannya. Power juga mengatakan hal itu dengan wajah yang sangat pasrah. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi sangat bersemangat. Sehingga dia pun berteriak sambil mengangkatkan kedua tangan darinya. Akan tetapi di saat sedang menjadi sangat senang, secara tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang Denji, sehingga membuat tangannya menjadi langsung terputus. Ternyata tanpa disadari oleh mereka, jika ada iblis lain yang telah berada di dekatnya. Denji pun langsung bersiap untuk langsung menghadapi iblis itu. Akan tetapi sepertinya dia menjadi sangat ragu, apakah dirinya bisa melawan iblis itu dengan sendirian atau tidak. Sedangkan Power benar-benar sudah tidak mempunyai tenaganya lagi. Karena dia untuk menggerakkan jarinya saja sudah tidak bisa. Sehingga dia meminta kepada Denji untuk segera melarikan diri dan membawa Nyako untuk pergi bersama dengannya. Akan tetapi Denji sama sekali tidak mempedulikan perkataan dari Power dan dia tetap bersikeras untuk melawan iblis tersebut. Denji pun berusaha untuk berubah lagi menjadi iblis Chainsaw-nya. Namun usahanya menjadi sia-sia karena gergajinya hanya keluar setengah darinya saja. Sepertinya dia benar-benar telah kehabisan banyak sekali tenaga dan juga darahnya. Tidak hanya itu, Denji juga memikirkan hal yang sama dengan saya, sambil berjalan dengan sangat sempoyongan. Ternyata iblis lintah itu merupakan pacar dari iblis kelelawar yang telah dibunuh dengan sangat brutal oleh Denji sebelumnya. Sepertinya dia juga ingin membalaskan dendam atas kematian dari pacarnya. Akan tetapi di saat melihat wajah Denji yang menurutnya manis dan sangatlah mengemaskan, iblis lintah itu langsung mengurungkan niatnya dan meminta kepada Denji untuk segera pergi dari sana. Dan sebagai gantinya dia akan menyantap tubuh dari Power. Namun Denji langsung menolak tawaran tersebut darinya. Dia tetap berusaha untuk bisa melindungi Power dan langsung melawan iblis lintah tersebut. Sehingga pertarungan sengit pun tidak bisa dihindarkan lagi. Akan tetapi sekarang ini Denji hanya bisa menghindari semua serangan yang telah dilancarkan oleh iblis lintah itu. Melihat sikap yang sangat berubah dari Denji, membuat Power menjadi sangat heran dengannya. Karena hanya untuk meremas semangka darinya saja, Denji berusaha mati-matian untuk bertarung dengan iblis lintah tersebut. Oleh sebab itu Power menjadi sangatlah heran kepadanya. Sehingga pada akhirnya Denji langsung melayangkan pukulannya ke arah iblis lintah itu. Akan tetapi pukulan itu sama sekali tidak berefek kepadanya. Sehingga iblis lintah itu berhasil menyerang balik dirinya, hal itu membuat Denji menjadi langsung tersungkur. Iblis lintah itu pun langsung menjadi marah-marah kepadanya, karena ulah dari Denji yang telah membunuh pacar darinya. Impian mereka untuk memakan semua jenis manusia pun langsung menjadi sirna. Impian yang telah mereka idam-idamkan dari dulu, langsung hilang di tangan Denji yang sangat kotor. Sehingga dia pun berniat untuk langsung membunuh Denji. Akan tetapi Denji menjawabnya jika dia tidak akan mati, sebelum dia bisa meremas semangka dari Power. Karena hanya itulah impian yang diidam-idamkan olehnya. Denji pun langsung menyerang iblis lintah tersebut. Sekarang Denji berhasil memotong leher dari iblis lintah itu dengan menggunakan gergaji yang masih keluar setengahnya saja. Sehingga Denji pun langsung kembali menjadi bersemangat dan langsung kembali untuk marah-marah lagi. Dia juga mengatakan jika dia sangat iri kepada mereka semua yang telah mempunyai semua impian yang sangat luar biasa. Akan tetapi kalau dia berhasil membunuh iblis lintah itu, maka bisa dipastikan jika impiannya lebih rendah daripada meremas semangka seseorang. Dia juga mengatakan hal itu sambil berteriak dengan sangat keras.
Pada akhirnya demi mempertahankan impian untuk meremas semangka dari seseorang, Denji pun berusaha dengan sangat keras untuk bisa mengalahkan iblis lintah tersebut. Namun sayangnya tenaga Denji benar-benar telah menjadi habis, dan iblis lintah itu berhasil menangkap Denji dengan menggunakan lidahnya. Dia pun berusaha untuk langsung memakan tubuh dari Denji. Akan tetapi sebelum dia berhasil memakan tubuh dari Denji, secara tiba-tiba muncul rubah bermata 3 berukuran sangat besar yang langsung memakannya. Dan ternyata itu merupakan iblis bawahan dari Aki. Aki telah berhasil datang tepat pada waktunya dan langsung menolong Denji. Dengan sangat tanggap Aki pun langsung mengamankan situasi dan meminta kepada bawahan lainnya untuk mengevakuasi semua korban penduduk kota di sekitarnya. Aki juga membawa Denji bersama dengan Power agar bisa diinterogasi nantinya. Sedangkan Nyako dikirim kepada dokter hewan untuk bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Beberapa waktu kemudian Denji pun menyadarkan dirinya di rumah sakit dengan keadaan tubuh yang lumayan menyehatkan. Bahkan lengannya telah berhasil disambungkan kembali. Aki pun memberitahu jika lengannya bisa disambungkan kembali setelah Denji berhasil mendapatkannya transfusi darahnya. Aki juga mengatakan jika Denji benar-benar sangat mirip dengan iblis. Tidak hanya itu, Aki juga langsung mengejeknya. Akan tetapi Denji menjawabnya jika sebenarnya Aki juga bersahabat dengan seorang iblis. Karena dia telah melihatnya sebelumnya. Ternyata iblis rubah yang telah menyelamatkan Denji sebelumnya adalah milik Aki. Para pemburu iblis bisa membuat kontrak dengan iblis agar bisa melawan semua iblis jahat nantinya. Dan sebagai imbalannya mereka akan langsung memberikan sebagian tubuhnya kepada semua iblis yang telah menjalin kontrak dengannya. Sekarang itu Aki memberikan sedikit kulitnya untuk bisa diberikan kepada iblis rubah yang muncul sebelumnya. Karena iblis selalu menginginkan kematian seorang manusia, begitu juga dengan seorang Vien atau iblis lainnya. Aki juga mengatakan itu sambil mengejek Power. Akan tetapi Denji langsung membela Power dan mengatakan jika Power merupakan seorang gadis yang sangat baik. Sepertinya Denji sangat takut jika Power akan dihukum nantinya. Karena jika itu sampai terjadi maka dia tidak akan bisa meremas semangka dari Power. Padahal dia telah bersusah payah untuk menyelamatkan Power sebelumnya. Aki yang tidak mengetahui niat dari Denji pun menjadi sangat heran. Padahal berkat rekaman dari CCTV dia mengetahui kalau Power telah berhasil menjebak Denji sebelumnya. Akan tetapi Aki juga mengetahui jika Denji telah berusaha keras untuk bisa menyelamatkan para penduduk kota dari serangan iblis lintah tersebut. Para penduduk kota yang telah diselamatkan pun memberitahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh pria bergergaji mesin di kepalanya. Lalu Aki pun memutuskan untuk melupakan perbuatan dari mereka berdua, sehingga dia tidak akan melaporkan kejadian itu ke kantor pusat. Akan tetapi dengan satu-satunya syarat, Denji harus menurut kepada Aki dan mematuhi semua perintah darinya. Karena yang perlu dia lakukan untuk melindungi gaya hidupnya, hanyalah dengan mendengarkan semua perintahnya. Mendengar hal itu membuat Denji pun langsung menerima tawaran darinya. Karena dia mengetahui jika impiannya tidak sebesar dan sebagus dengan impian dari Aki. Namun dia mengatakan kalau dia benar-benar serius untuk melakukan semua tugasnya, sama seperti apa yang telah mereka lakukan. Setelah puas mendengar perkataan dari Denji, Aki pun langsung pergi dan langsung meninggalkannya sendirian. Dia juga langsung melepaskan borgol dari tangannya Power. Lalu di saat malam harinya Aki pun menuju ke ruangan Makima, agar bisa langsung melaporkan kejadian yang sebelumnya. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam ruangannya, Aki menyempatkan diri untuk berdandan terlebih dahulu. Sepertinya dia sangat tertarik dengan Makima, dan dia ingin memperlihatkan ketampanannya di depannya. Lalu Aki pun menceritakan tentang kronologis kejadian yang baru saja dialami oleh Denji bersama dengan Power. Makima pun langsung mempermasalahkan Denji bersama dengan Power yang berhasil melewati batas dari area yang telah disetujui tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Dan hal itu sangatlah bertentang dengan peraturan yang telah dibuat olehnya.
Akan tetapi Aki langsung membela mereka berdua dan mengatakan karena berkat dari mereka dua iblis terkuat berhasil dibasmi. Mendengar hal itu membuat Makima langsung menyetujuinya. Makima juga menyadari kalau ada yang berubah terhadap Aki. Karena dia terlihat menjadi sangatlah tenang, dia juga mengira jika itu adalah efek Aki yang tinggal bersama dengan Denji. Namun Aki menjawabnya kalau itu sangatlah tidak mungkin, karena dia merasa jika dia sama sekali tidak berubah. Akan tetapi sepertinya Aki memang sudah mengerti sikap dan perasaan dari Denji. Semua itu disebabkan jika dia setiap hari selalu bertemu dan meladeni Denji yang selalu bertingkah sangatlah absurd. Kemudian di saat ingin makan siang, secara tiba-tiba pintu apartemen mereka ditonjok-tonjok dengan sangat kencang sampai jebol. Ternyata itu adalah Power bersama dengan Nyako. Power pun langsung berprotes jika apartemen mereka sangatlah kecil. Ternyata Makima meminta kepada Power untuk ikut pindah ke rumah dari Aki juga. Sepertinya Makima menjadi sangat puas dengan perubahan dari Denji yang tinggal bersama dengan Aki. Dia juga meminta kepada Aki untuk mengawasi Power juga. Mendengar hal itu membuat Aki langsung berprotes kepada dirinya. Akan tetapi Makima langsung memanfaatkan Aki jika dia pasti bisa karena dia merupakan rekan yang sangat dipercaya olehnya. Mendengar hal itu membuat wajah Aki menjadi sangat memerah, sehingga dia pun tidak bisa lagi menolak permintaan dari Makima. Sepertinya dia sudah mengetahui jika Aki sangat menyukainya. Dan dia sangat cocok dipanggil sebagai rubah betina. Lalu ternyata kelakuan dari Power benar-benar sangat menyebalkan. Dia bertingkah seperti seorang raja yang tidak mau bersih-bersih rumah sama sekali. Sampai di mana Denji harus membersihkan bekas berak dari Power yang telah mengotori toilet. Akan tetapi secara tiba-tiba Power juga ikutan untuk masuk ke toilet. Ternyata dia ingin memenuhi janjinya kepada Denji. Dia pun mengizinkan Denji untuk meremas semangka darinya. Karena mereka telah melakukan perjanjian sebelumnya. Dengan gaya yang sangat menggoda, Power pun langsung membuat Denji menjadi tidak bisa menahannya. Power juga meminta kepada Denji untuk meremas semangkanya dengan cepat. Dia memberikan 3 kali kesempatan kepada Denji agar dia bisa meremas semangka sedang Power. Semua itu karena dia telah menyelamatkan Power, Nyako, dan membunuh iblis kelelawar sebelumnya. Berkat usaha darinya Power pun mengizinkan Denji untuk meremas semangka dengan 3 kali. Dia juga memerintahkan Denji untuk langsung meremas semangkanya. Mendengar hal itu membuat dirinya menjadi sangat senang. Dia melihat Power layaknya seperti dewi yang sedang bersinar. Tidak hanya itu, Power juga terlihat seperti seorang malaikat. Hal itu juga membuat Denji menjadi sangat kegirangan. Setelah itu Denji yang mendapatkan izin untuk meremas semangka dari Power. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi ekspresi dari Power juga telah mengundang nafsu darinya. Dan dengan sangat bernafsu Denji pun tidak ragu-ragu langsung meremas semangka dari Power dengan sangat brutal. Hal itu membuat Power langsung menjadi mendesah. Akan tetapi secara tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari kaosnya Power. Dan itu merupakan ganjilan dari dadanya. Denji yang tidak mengetahui apapun hanya bisa menjadi termenung saja. Pada akhirnya karena kesempatan untuk meremas semangka cuma tinggal 2 kali lagi, Denji pun langsung tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Lalu setelah selesai melakukannya Power pun langsung pergi meninggalkan Denji yang masih termenung. Power juga mengatakan jika Denji sangat beruntung karena bisa memainkan semangkanya. Sehingga Power pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Denji tidak menyangka jika impiannya untuk memegang semangka telah terwujud secara begitu saja. Bahkan di hari-hari berikutnya Denji masih seperti orang kesurupan dan masih termenung. Sebab pikiran dengan badannya telah terpisah kemana-mana. Dan di saat diminta untuk menandatangani semua berkas penting oleh Makima, Denji masih bertingkah seperti seorang zombie. Makima yang menyadari jika ada yang salah dengan Denji mencoba untuk bertanya kepadanya. Makima menanyakan bahwa Denji sedang memikirkan apa. Denji pun mengatakan jika dia telah mendapatkan sesuatu yang telah diimpikan olehnya selama ini. Akan tetapi dia tidak tahu kenapa rasanya seperti menjadi hampa begitu saja. Denji juga merasa jika dia lebih menjadi hidup dan bahagia di saat ingin mengejar mimpinya,
Karena untuk pertama kalinya dia berhasil meremas semangka seseorang, akan tetapi ternyata rasanya tidak seenak yang dipikirkan olehnya. Sehingga dia menjadi sangat bersedih. Makima yang tidak mau kalau anak buahnya menjadi termenung dan tidak berguna itu langsung melakukan tindakannya. Makima memberitahu kepada Denji jika dia ingin berhasil oleh dengan seseorang, dia harus mengerti perasaan dari pasangannya. Dengan begitu maka semuanya akan terasa lebih nikmat. Lalu dengan penuh kelembutan Makima pun langsung menuntun tangan dari Denji untuk merasakan ujung jari dan semua bagian dari tubuh sensitifnya. Dia juga menanyakan kepada Denji apakah jarinya pernah digigit oleh seseorang. Sehingga Makima pun langsung memasukkan jempol dari Denji ke dalam mulutnya. Denji yang tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang wanita langsung menjadi sangat gugup. Wajahnya menjadi sangat memerah dan tubuhnya menjadi tidak terkendali. Denji sudah benar-benar menjadi sangat sange. Pada akhirnya Makima pun langsung menaruh tangan Denji ke semangkanya. Hal itu membuat Denji menjadi tersungkur dan sangat panik. Sehingga dia merasakan bagaimana rasa dari semangka wanita yang sebenarnya. Bahkan Makima langsung mendekatkan wajahnya kepada Denji seperti orang yang ingin berciuman. Akan tetapi dia melakukan semua itu karena ada kemauan tersendiri. Ternyata dia ingin Denji untuk membunuh iblis terkuat yang bernama Gun Devil. Iblis Gun Devil telah muncul di Amerika sekitar 13 tahun yang lalu. Dia merupakan seorang iblis yang sangat ingin dibunuh oleh para Devil Hunter. Makima merasa jika Denji bisa membunuh Gun Devil dengan menggunakan kemampuannya. Dan jika Denji berhasil membunuh iblis Gun Devil tersebut, maka Makima akan membuat impiannya menjadi kenyataan. Mendengar hal itu membuat Denji menjadi sangat terkejut. Karena dia akan melakukan apapun termasuk seks, asalkan dia berhasil membunuh iblis Gun Devil tersebut. Makima juga mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuknya. Dia juga menjawab pertanyaannya dengan sangat tegas. Makima pun menceritakan tentang asal-usul dari iblis Gun Devil. Ternyata semua itu dimulai di saat para manusia menggunakan senjata api untuk melawan para iblis. Pemerintah dunia mengeluarkan izin untuk mengeluarkan senjata api di tempat umum untuk melawan para iblis. Akan tetapi hal itu membuat ketakutan yang lainnya. Karena banyak orang yang salah menggunakan senjata api untuk melakukan kejahatan sosial. Oleh ketakutan dari senjata api itulah Gun Devil muncul untuk pertama kalinya di Amerika. Dan kemunculan dari Gun Devil itu ada hubungannya dengan Aki. Di saat itu Aki bersama keluarganya tinggal di rumah terpencil untuk merawat adiknya yang sedang sakit-sakitan. Secara kebetulan di saat itu sedang ada banyak sekali salju. Aki yang merupakan seorang yang bersikap dingin dan cuek itu mengajak adiknya untuk bermain lempar bola salju di luar. Adiknya dengan sangat bersenang hati bermain dengan kakaknya. Namun di saat sedang asyik bermain Aki yang melihat jika adiknya sedang kedinginan, meminta kepadanya untuk mengambil sarung tangan untuknya. Akan tetapi di saat adiknya memasuki rumah, secara tiba-tiba rumah itu dihempaskan oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Dan ternyata itu merupakan serangan dari iblis Gun Devil. Alhasil kedua orang tua berserta dengan adik dari Aki meninggal karena serangan tersebut. Sedangkan total korban mencapai 1,2 juta jiwa manusia. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Gun Devil muncul di dunia itu. Akan tetapi berkat serangan tersebut ketakutan kepada iblis di seluruh dunia semakin meningkat. Sedangkan para iblis menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Makima pun menanyakan apakah Denji bisa mengalahkan iblis Gun Devil itu. Denji pun menjawabnya jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia sangat meyakini kalau dia akan mengalahkannya. Denji juga menjawabnya dengan sangat percaya diri. Setelah itu Makima pun memberitahu cara untuk menemukan iblis Gun Devil itu. Makima mengeluarkan sebuah kotak yang berisi benda mirip seperti peluru, dan ternyata itu bagian tubuh dari Gun Devil yang telah dikumpulkan oleh dirinya. Dan jika ada iblis yang memakan benda tersebut, maka kekuatan dari mereka akan menjadi lebih kuat. Tidak peduli selemah apapun mereka sebelumnya. Dan uniknya bagian tubuh dari Gun Devil itu bisa menunjukkan di mana tubuh Gun Devil yang asli. Ternyata jika mereka bisa membuat benda itu menjadi semakin besar, maka mereka akan menjadi semakin dekat dengan iblis Gun Devil.
Selama ini Makima bersama dengan semua timnya berkeliling negara Jepang untuk membunuh dan mengumpulkan para iblis yang telah memakan bagian tubuh dari iblis Gun Devil itu. Akan tetapi mereka belum mengetahui apakah mereka memakan sendiri bagian tubuh dari iblis Gun Devil itu, atau ada seseorang yang memberikan benda itu kepada mereka semua. Aki yang memang sangat dendam kepada Gun Devil, dia sangat ingin untuk membunuh iblis tersebut. Keesokan harinya Makima pun mengirimkan timnya untuk menuju ke sebuah hotel. Karena ada laporan jika di sana terdapat seekor iblis yang memakan bagian tubuh dari iblis Gun Devil. Hal itu dibuktikan dengan peluru dari Gun Devil yang telah dibawa oleh Aki. Benda itu bergerak seperti magnet dan menuju ke hotel itu. Di saat itu Makima hanya mengirimkan 6 orang saja, yaitu Denji, Aki, Power, Kazu, Himeno, dan Kobeni. Akan tetapi Aki mengatakan jika iblis itu bukanlah Gun Devil yang asli. Karena tarikan dari pelurunya tidak terlalu kuat. Jika semakin banyak dia memakan potongan dagingnya, maka tarikannya akan menjadi semakin kuat. Namun iblis yang sekarang reaksinya belum cukup besar. Setelah itu Power bersama dengan Denji malah ngelunjak lagi kepadanya. Akan tetapi Aki sudah mempunyai cara jitu untuk menjinakkan mereka berdua. Yaitu dengan memberikan mereka berdua sepotong permen karet. Sehingga Power bersama dengan Denji menjadi jinak kepadanya. Hirokazu yang melihat hal itu membuatnya menjadi langsung sangsi. Apakah mereka bisa bergantung kepada Denji bersama dengan Power sebagai ujung tombak dari serangannya? Karena mereka merupakan salah satu majin dan satunya lagi hanyalah berandalan gila. Sehingga Hirokazu tidak yakin dengan mereka berdua. Namun Aki mengatakan kalau mereka berdua ingin berbuat hal yang senonoh, mereka hanya tinggal membunuh mereka saja. Himeno yang merupakan orang yang sangat banyak bertingkah itu langsung menjadi heran dengan sikap dari Aki. Dia pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengatakan jika siapapun yang bisa membunuh iblis itu akan mendapatkan ciuman darinya. Denji bersama dengan Hirokazu yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat terkejut. Denji yang sama sekali belum pernah berciuman langsung tertarik dengan tawarannya. Sedangkan Hirokazu menjadi tidak menerima bahwa Denji akan melakukan hal itu. Karena dia juga menyukai paras cantik dari Himeno. Akan tetapi setelah dipikirkan kembali sepertinya Denji tidak menjadi tertarik. Karena dia telah motivasi bersama dengan impian lain yang lebih besar. Yaitu agar bisa memenuhi janjinya ke Makima untuk membunuh Gun Devil. Supaya dia bisa menghasal oleh Makima. Denji juga telah mempelajari sesuatu, yang dimana jika melakukan hubungan badan itu akan menjadi enak, jika dilakukan oleh orang yang saling mengerti. Dia juga mengatakan itu dengan wajah yang sangat songong. Namun Himeno mengatakan jika Denji tidak menerima ciuman darinya, maka dia akan menciumnya dengan menggunakan lidahnya. Mendengar hal itu membuat iman Denji langsung menjadi runtuh. Dengan sangat bersemangat dia langsung mencari iblis buruannya dengan masuk ke dalam hotel. Hirokazu yang tidak menerima dengan hal itu langsung mencoba mengejar Denji dan menghentikannya. Hirokazu mengatakan jika Himeno Senpai telah melatih dirinya selama 6 bulan. Dan orang yang pantas dicium oleh Himeno adalah dirinya. Mereka pun merebutkan ciuman lidah dari Himeno. Ditambah lagi dengan Power bersama Kobeni juga ikutan ribut bersama dengan mereka. Alhasil Himeno bersama dengan Aki hanya bisa bengong melihat tingkah laku dari juniornya. Himeno pun menjadi teringat dengan nasib dari juniornya sebelumnya. Kebanyakan dari mereka telah mati dan pergi setelah setahun bekerja. Bahkan Aki merupakan partner keenamnya. Sedangkan 5 partner sebelumnya telah mati dibunuh oleh para iblis. Setelah itu mereka pun melanjutkan pencarian mereka. Dan secara tiba-tiba muncul kepala dari seekor iblis di dalam sebuah kamar. Kepala itu langsung menyerang Kobeni yang terlihat seperti masih gugup dan ketakutan. Akan tetapi Himeno berhasil menghentikan iblis itu dengan menggunakan kekuatannya. Dan di saat itu juga iblis itu berhasil dibunuh oleh Power. Lalu dengan sangat sombong Power menyebutkan jika iblis itu telah berhenti menyerang karena kekuatan darinya. Akan tetapi Himeno langsung menyangkal hal tersebut karena yang sebelumnya itu merupakan kekuatan darinya. Ternyata Himeno telah menjalin kontrak dengan Ghost Devil. Sehingga dia bisa mengendalikan tangan kanan Hano yang tidak terlihat dan sangat kuat.
Dan sebagai gantinya Ghost Devil itu memakan mata kanan darinya. Lalu di saat Aki ingin mengecek kepala mayat dari iblis itu, ternyata dia bukanlah iblis yang ingin mereka cari. Alhasil mereka pun langsung mencari iblis tujuannya ke lantai teratas. Di saat sedang naik tangga, Power pun mulai ngelunjak lagi. Power menanyakan alasan kenapa Himeno memberitahu kekuatannya di depan dia. Padahal Himeno sudah mengetahui kalau Power bisa berkhianat kapanpun yang dia inginkan. Akan tetapi Himeno menjawabnya jika dia masih mempunyai teknik rahasia yang lainnya. Lalu secara tiba-tiba Power mengancam Kobeni untuk mengetes kekuatan dari Himeno. Dan hal itu memang benar adanya. Himeno langsung mencekik Power dengan menggunakan tangan hantunya. Himeno mengatakan jika Power harus bisa akrab dengan rekan-rekannya. Karena Power merupakan seekor Vien yang sangat merepotkan. Himeno juga mengatakan hal tersebut sambil tertawa. Pada akhirnya mereka pun sampai di lantai atas. Akan tetapi secara tiba-tiba Hirokazu melihat hal yang sangat aneh. Dia menyadari bahwa mereka telah kembali ke lantai sebelumnya. Karena dia telah melihat lagi darah dari kepala iblis yang telah dibunuh oleh Power sebelumnya. Untuk memastikan hal itu, Hirokazu pun langsung bergegas untuk menuju ke lantai bawah. Namun secara tiba-tiba dia malah muncul lagi dari tangga di lantai atas. Hal itu membuat mereka semua menjadi sangat bingung. Karena sebelumnya Hirokazu telah turun dari tangganya. Kobeni yang melihat hal itu membuat dirinya langsung menunjukkan wajah yang sangat ketakutan. Setelah itu Denji bersama dengan yang lainnya pada akhirnya menyadari jika ada yang aneh dengan ruangan hotel itu. Himeno pun langsung mencoba hal yang sama dengannya. Dia berlari dari tangga bawah dan muncul dari tangga atas. Aki yang melihat hal itu langsung berpikir jika ini adalah perbuatan dari iblis. Dia pun mengecek ke salah satu kamar hotel. Dan ternyata jendela kamar itu juga mengarah ke kamar lainnya. Dan di saat Aki melewati jendela tersebut, dia malah muncul dari kamar yang sebaliknya. Sehingga dia menyadari bahwa mereka telah terjebak di lantai 8 itu. Pada akhirnya mereka berkumpul di salah satu kamar untuk menyusun rencananya. Ternyata mereka telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi semuanya langsung sia-sia. Kobeni yang telah ketakutan dari sebelumnya merasa jika mereka akan mati di tempat itu. Hirokazu pun mencoba untuk menyemangati Kobeni. Akan tetapi hal itu tidak berhasil. Karena ternyata Kobeni ingin menjadi seorang devil hunter bukan karena keinginannya sendiri. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi seorang devil hunter demi membiayai kuliah kakaknya. Orang tuanya lebih memilih untuk menyekolahkan kakaknya, karena kakaknya jauh lebih pintar daripada Kobeni. Dia ternyata juga memiliki dua pilihan, yaitu devil hunter bersama dengan PSK. Sambil menangis Kobeni juga mengatakan bahwa dia sangat ingin berkuliah. Namun dia mengira jika dia akan langsung mati di sana. Melihat Kobeni yang sangat ketakutan membuat Power menjadi tertawa keras dan sangat kesenangan. Alhasil Power pun langsung dimarahi oleh Hirokazu. Sedangkan Himeno mencoba untuk menenangkan Kobeni. Himeno mengatakan kalau iblis sangat menyukai rasa takut dari para manusia. Jika Kobeni masih selalu dalam ketakutan, maka iblis yang ada di tempat itu akan menjadi semakin kuat. Lalu secara tiba-tiba Aki menyadari sesuatu. Semua jam yang ada di lantai 8 itu berhenti di angka jam 8:18 menit. Jadi bisa dipastikan kalau di tempat itu aliran waktu telah berhenti dan tidak akan ada bantuan yang datang untuk menolong mereka. Denji pun mengatakan dengan sangat senang jika mereka bisa tidur selama mungkin di sana. Dia juga mengatakan itu sambil tertawa. Denji tidak ikut untuk memikir, akan tetapi dia malah memanfaatkan situasi tersebut. Dia merasa kalau kamar di hotel itu sangatlah nyaman dan memilih untuk tidur saja. Denji juga meminta untuk membangunkan dirinya kalau mereka telah mendapatkan cara untuk keluar dari sana. Aki bersama dengan yang lain cuma menjadi bingung melihat tingkah dari Denji yang sangat absurd. Lalu beberapa waktu kemudian Himeno membangunkan Denji, akan tetapi mereka masih belum menemukan cara untuk keluar dari sana. Dia memberitahu beberapa hal kepada Denji di saat dirinya masih tertidur. Aki terus-menerus mencari keberadaan iblis yang ada di lantai itu. Walaupun hasil tetaplah menjadi sia-sia.
Sedangkan Hirokazu sudah mulai ketakutan seperti Kobeni. Mereka berdua pun langsung mengurung diri di sebuah kamar. Sedangkan Power malah mengoceh secara tidak jelas. Power mengatakan bahwa dia ingin memenangkan sebuah penghargaan. Power berpikir jika dia mendapatkan penghargaan itu maka semua orang pasti akan bertepuk lutut di hadapannya. Sambil untuk pergi Denji mengatakan jika Power selalu seperti itu. Karena sangat tidak ada kerjaan Himeno pun mulai menghisap rokok terakhirnya. Denji pun menyadari jika Himeno menghisap rokok yang sama seperti Aki. Himeno pun menceritakan jika dialah orang yang mengajari Aki untuk merokok. Pada awalnya Aki sangat tidak mau menyentuh barang yang bernama rokok. Dia berpikir jika itu sangat tidak baik untuk kesehatannya. Himeno pun mencoba untuk mempengaruhi Aki dan mengatakan jika umur dari para Devil Hunter itu tidak panjang. Karena itulah mereka harus bisa menikmati hidupnya. Akan tetapi Aki tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Hingga suatu saat Aki melihat Himeno yang sedang ditampar di tengah keramaian. Ternyata wanita itu merupakan pacar dari partnernya yang terdahulu. Dan pacarnya itu mati di saat menjalankan tugasnya menjadi seorang Devil Hunter. Aki pun menjadi heran alasan kenapa Himeno menjadi terdiam di saat diperlakukan seperti itu, akan tetapi Himeno mengatakan kalau dia telah terbiasa dengan hal tersebut. Dan menganggap jika itu merupakan tugas dari seorang Devil Hunter. Namun Aki tidak tinggal diam begitu saja. Dia mengejar wanita sebelumnya dan ingin mengisengi dirinya. Dia telah meludah permen karet di bahunya sehingga dia akan terlihat seperti orang bodoh. Mendengar hal itu membuat Himeno menjadi tertawa puas di saat melihat jika Aki bisa bertingkah absurd juga. Pada akhirnya di saat makan bersama Himeno kembali memaksa Aki untuk merokok. Dan karena terus-menerus didesak pada akhirnya Aki pun setuju untuk mencoba rokok tersebut. Akan tetapi dia berjanji jika itu merupakan rokok pertama dan terakhirnya, namun sekarang Aki malah ketagihan menjadi perokok berat seperti Himeno. Setelah itu Aki mengabarkan jika iblis yang telah dibunuh oleh Power sebelumnya telah menjadi sangat besar. Dan hal itu memang benar adanya. Ternyata iblis itulah yang telah menjebak mereka semua di lantai 8 tersebut. Lalu secara tiba-tiba iblis itu mengajak mereka untuk membuat sebuah perjanjian. Iblis itu berjanji untuk melepaskan mereka asalkan mereka memberikan Denji untuk bisa dimakan olehnya. Mendengar perkataan dari iblis tersebut, Kobeni secara tiba-tiba muncul dari kamarnya sambil membawa pisau. Sepertinya saking takutnya untuk mati Kobeni berencana membiarkan iblis itu untuk memakan Denji. Namun di saat Kobeni ingin menyerang Denji, Aki Himeno langsung bergerak untuk melumpuhkannya. Lalu Aki mencoba menggunakan kekuatan Fox Devil untuk menyerang iblis itu. Akan tetapi Fox Devil tidak bisa datang karena mereka sedang berada di dimensi lain. Pada akhirnya Himeno turun tangan dan menyerang iblis itu menggunakan kekuatan Ghost Devil-nya. Akan tetapi iblis itu tidak mati dan tubuh iblis itu malah menjadi semakin besar. Iblis itu langsung mengatakan jika itu bukanlah tubuh aslinya. Dan mereka sedang berada di dalam perutnya. Iblis itu mengatakan jika tidak ada cara lain untuk hidup selain menerima perjanjian darinya. Denji mengira jika iblis itu telah memakannya, dia juga pasti akan membunuh mereka semua. Akan tetapi Himeno memberitahu jika itu tidak mungkin terjadi. Ternyata Devil Hunter memang bisa membuat perjanjian dengan para iblis. Dan apabila salah satu dari mereka melanggar perjanjian itu, maka dia akan langsung mati. Intinya mereka bisa keluar jika iblis itu memakan tubuh dari Denji. Hirokazu sepertinya mulai berpikir hal yang sama seperti Kobeni. Dia ingin mereka untuk langsung mengorbankan Denji. Akan tetapi Aki bersama dengan Himeno tidak menyetujui hal tersebut. Karena mereka berpikir jika iblis itu menginginkan Denji, berarti kematian Denji sangat bermanfaat untuk dirinya. Bisa dipastikan jika iblis itu akan overpower setelah memakan Denji, dan hal itu bisa merepotkan para Devil Hunter. Pada akhirnya karena tidak mendapatkan kesepakatan mereka pun mulai pasrah. Aki mengatakan jika keadaan akan menjadi semakin genting, maka dia akan menggunakan kekuatan dari katananya. Akan tetapi Himeno melarang Aki untuk melakukan hal tersebut. Bisa dipastikan jika katana Aki sangatlah overpower.
Setelah itu Hirokazu yang sedang memergoki Power yang sedang memakan jatah makanan terakhir mereka pun langsung menjadi sangat marah. Bahkan Kobeni mencoba untuk membunuh Power karena mengira jika iblis itu menjadi kuat sebab ada majin di antara mereka. Dan karena ketakutan dari mereka berdua, iblis itu pun langsung menjadi semakin kuat. Dan mulai bisa bergerak untuk menyerang Denji bersama dengan yang lainnya. Bahkan iblis itu juga bisa membalikkan ruangan itu. Denji bersama dengan yang lainnya mencoba untuk bertahan dengan bersusah payah. Namun sepertinya mereka mulai terdesak dan tidak bisa kemana-mana. Iblis itu mengatakan bahwa mereka harus memberikan jantung Denji kepadanya. Kobeni dan Hirokazu juga mulai mendesak Aki dan Himeno untuk mengorbankan Denji. Aki yang melihat jika mereka tidak mempunyai cara lain lagi, langsung berniat untuk bisa menggunakan katananya. Akan tetapi dengan sangat cepat Himeno langsung menahan Aki menggunakan kekuatan Ghost Devil-nya. Denji pun menjadi heran dengan apa yang dilakukan oleh Himeno. Namun Himeno menjelaskan jika Aki menggunakan kekuatan katananya, mereka bisa saja membunuh iblis itu dengan mudah. Namun sebagai gantinya Aki akan kehilangan banyak sekali umur. Himeno mengatakan kalau Aki masih ingin melakukan banyak hal, dan mereka tidak bisa membiarkannya untuk melakukan itu. Lalu Hirokazu mencoba untuk mendorong Denji agar dia jatuh ke dalam mulut iblis itu. Dan Kobeni mencoba untuk menolong Hirokazu dengan mencoba menusuk Denji. Akan tetapi secara tak terduga, ternyata Aki menyelamatkan Denji dan mengorbankan tubuhnya tertusuk oleh pisau dari Kobeni. Aki melakukan hal itu karena dia masih membutuhkan Denji untuk menemaninya menghadapi Gun Devil. Denji yang menjadi sangat panik langsung meminta Power untuk menghentikan pendarahan darinya. Karena dia merupakan seorang majin darah sehingga dia bisa untuk melakukannya. Dan merasa kasihan kepada Aki, Power pun langsung menuruti perintah dari Denji. Himeno yang melihat Aki yang sedang sekarat langsung kehilangan ketenangannya. Dia mulai menangis dan bingung harus melakukan apa. Kobeni pun mengatakan bahwa itu semua adalah salahnya. Jika saja iblis itu memakan Denji maka semua itu akan langsung berakhir. Pada akhirnya karena tidak mempunyai pilihan lain Denji pun memutuskan untuk memenuhi keinginan dari Kobeni. Akan tetapi dia tidak menyerahkan dirinya secara begitu saja. Denji akan langsung melakukan perlawanan dirinya. Dia berencana untuk berubah menjadi manusia Chainsaw Man, agar bisa bertarung melawan iblis itu. Denji mengatakan jika dirinya menang maka Himeno harus mengingat tentang janjinya. Yaitu untuk langsung menciumnya. Denji pun langsung menarik ekor Pochita yang ada di dadanya, dan langsung terjun bebas ke dalam mulut iblis tersebut. Dia berencana untuk mencabik-cabik iblis itu sampai tidak tersisa, dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Dan itulah alur cerita anime Chainsaw Man episode 6. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.